Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya kami di sini penambahan dari syuting sebelumnya yang sudah 3 jam, sudah bertahun-tahun yang lalu, gara-gara ada permintaan dari beliau, Miss Zulfa Degel, aktris unit 4G 16 Gore Street, Auckland 1010 New Zealand. Gara-gara beliau, kami terkasihan saudari kita yang ada di negara yang banyak non-muslimnya ingin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bahasa Arab. Dalam hal ini nahwu shorof. Subhanallah, saya mendoakan semoga beliau mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam CD sebelum kacamata itu nanti sebenarnya untuk seorang guru harus menerangkan ini dulu. Lihat dalam bukunya, menerangkan dalam bukunya itu halaman fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini dalam bukunya itu halaman 65. Ini halaman 65. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Dan wal wazan ini, istaf'ala ini saya mencontohkan dari halaman 83. Halaman 83. Jadi pengertiannya sebenarnya isim ataupun fi'il itu semestinya itu ada dua. Isim atau fi'il itu semestinya ada dua, yaitu ada yang namanya mujarrad, ada yang namanya mazid. Mujarrad itu adalah asli. Asli dalam hal ini halaman 65 sudah tadi saya sedangkan asli halaman 65. Sama mazid artinya tambahan. Tambahan itu tidak asli. Pengertian asli mesti dari 3 kata dasar fa'ala. Kalau tidak asli tambahan, lihat halaman 83. Itu yang penting mazid. Jadi di sini saya membedakan antara mujarrad dan mazid. Mujarrad itu asli, mazid adalah tambahan. Contoh, dalam tambahan itu ada yang namanya tambahan 1. Bunyinya apa? Fa'ala. Itu ditambahi 1 berupa apa? Berupa tasjid. Itu baru 1. Ada tambahan 1 lagi. Contohnya apa? Fa'ala. Ini fi'il madhi. Fa'ala itu fi'il madhi. Berarti fi'il madhi itu belum pasti fa'ala. Kemarin kan CD yang kemarin, fi'il madhi ada 3 bentuknya, fa'ala, terus fa'ila, fa'ula. 3 ini fi'il madhi, tapi namanya mujarrad. Adapun mazid itu ada mazid 1 berupa apa? Fa'ala ditambahi tasjid, atau ditambahi 1 yaitu alif setelah fa, bunyinya apa? Fa'ala. Ada yang ditambahi 2, bunyinya apa? In fa'ala. Bunyinya apa? In fa'ala. Tambahannya apa? Hamzah sama nun. Ini namanya 2. Ada yang ditambahi 3, namanya apa? Istaf'ala. Istaf. Ini semuanya fi'il madhi. Apa 3? Ini hamzah sinta. Kata dasarnya fa'ala. Itulah yang dimaksud mujarrad. Mazid adalah tambahan daripada aslinya. Sekarang lihat ke sini. Yang namanya mujarrad itu asli. Fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Dan wazan istaf'ala yastaf'ilu sebagai mazidnya. Lihat dulu halaman 65. Fa'ala yafulu fa'lan di sini, saya mohon maaf ini menunjukkan tangan kiri karena tangan kanannya untuk mic.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan di sini semua kata dasarnya pasti dari fa'ain lam. Mana yang tidak dari fa'ain lam? Coba lihat. Apa yaitu? Yaitu lawal wazan fahuwa sama wadaka. Ini kan tidak dari fa'ala. Fa'ala fa'in la yaf'ulu fa'ain lam fa'lan fa'ain lam maf'alan fa'ain lam. Ini kata dasar semua. Yang tidak dari kata dasar fa'ala apa? Wazan fahuwa sama wadaka. Mengapa sih kok ada sisipan fahuwa sama wadaka? Menurut pendapat kami ada dua hal yang tersirat dalam hal tersebut. Pertama, fahuwa atau wadaka itu yang pertama adalah sebagai nada ref. Nada ref dari minor ke mayor. Andai kata tanpa fahuwa lagunya ndak enak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini lagunya. Tanpa fahuwa bagaimana? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun maf'u. Enggak enak kan? Jadi menurut pendapat kami fahuwa sama wadaka ada sebagai ref. Itu yang pertama. Ada lagi tujuannya fahuwa wadaka menurut kami, yaitu untuk memudahkan dalam pemahaman, agar paham, mudah dalam pemahaman, mudah dalam pemahaman. Maksudnya adalah tulisan tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai terakhir di atas fahuwa ada dua kalimah, itu mesti dinamakan isim. Di atas dua isim, yaitu yang satu dan yang kedua, itu namanya fi'il. Setelah fahuwa, itu pasti isim. Ini saya kode berarti di atas fahuwa, mesti dua isim. Saya kasih merah. Ada dua isim. Di atas dua isim, ada namanya dua fi'il. Di bawah fahuwa persis, itu pasti isim. Di bawah wadaka persis, mesti isim. Di bawah isim wadaka ada dua namanya fi'il, terakhir dua namanya fi'il, isim. Jadi intinya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan itu hanya menandakan yang pertama dan kedua itu fi'il. Namanya apa? Ini namanya fi'il madhi, yang ini namanya fi'il mudhari'. Fi'il ini isim yang fa'lan ini namanya isim masdar ghairu mim, maf'alan namanya masdar mim, fa'ilun namanya isim fa'il, maf'ulun namanya isim maf'ul, uf'ul la taf'ul ini namanya fi'il amar, la taf'ul namanya fi'il nahi. Makanya ada pertanyaan, sebenarnya fi'il katanya ada tiga, madhi, mudhari, amar, ngapain ada nahi? Biarin nanti kalau sudah bertemu sendiri. Maf'alun itu namanya isim, namun namanya isim zaman makan. Maf'alun namanya isim alat. Dalam hal ini coba lihat, kami mementingkan pendapat kami yang namanya orang baca kitab itu intinya adalah tulisan Arab kan mesti terdiri dari namanya isim, fi'il, huruf. Isim itu menurut pendapat kami minimal 70% digunakan untuk bahasa, perbendaharaan bahasa. Fi'il 20%. Huruf hanya 5%. Jadi perbendaharaan kata, orang berbicara, orang apapun menggunakan bahasa Arab 70% mesti isim. Saya contohkan. Doroba memukul. Zaid, siapa Zaid? Jadi fa'il ini. Memukul pada siapa? Pada bakar. Maf'ul bih. Memukul bi hajarin. Ba ini adalah artinya dengan. Hajarin artinya batu. Coba lihat. Ini namanya fi'il. Sudah fi'il kan? Ini Zaid nama orang namanya isim. Bakar namanya isim. Bi hajarin ba dengan, ini namanya huruf. Batu benda namanya isim. Berapa isimnya? 1, 2, 3. Mana fiilnya? Cukup satu saja. Mana hurufnya? Hanya satu. Jadi intinya
Anak harus matang di dalam kalimat isim. Tujuannya apa kami menerangkan ini? Kami menerangkan ini adalah untuk yang namanya fi'il, tolong tidak usah di nanti pendalamannya, yang penting isim. Jadi kami mohon maaf, ini kami tutup fi'il fa'ala fi'il madhi, kami buang. Saya akan mendalami yang isimnya saja. Saya buang. Tinggal isim fi'il saya buang. Ini saya buang. Coba lihat mana tinggal isim mujarrad, yaitu tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang namanya isim mujarrad jumlahnya adalah ada 6. Isim mujarrad ada 6. Pertama apa? Isim masdar ghairu mim 1, 2 masdar mim, 3 isim fa'il, 4 isim maf'ul, 5 isim zaman makan, 6 isim alat. Itu pada yang namanya mujarrad. Adapun ini pendalamannya nanti dalam fotokopi sudah tidak usah kami syuting di sini. Yang namanya isim alat itu pasti selamanya dari mujarrad, itu pasti, dan depannya dikasih mi, dibaca kasroh, mi selamanya. Namun hanya ada, saya mengatakan 2 untuk anak-anak, yaitu bisa mif'alun, bisa yang namanya isim alat ditambahi lagi yang namanya mif'alun, ada alifnya. Mif'alun ada alifnya. Contoh, saya contohkan. Lafal mif'alun saya contohkan. Mif'alun miftahun. Nah, jadi kesimpulannya isim alat itu mesti selamanya mi. Mun bisa mif'alun tanpa alif, bisa mif'alun dengan alif. Pilih mana, Pak? Kok mif'alun dari kata dasar fathah ada alifnya? Ada lagi mistorotun, mif'alun contohnya mistorotun atau mif'alun. Mengapa ini kok tidak dikasih alif? Sudah ada dalam fotokopi. Sekarang naik ke atasnya, yang mujarrad terus. Isim zaman makan selamanya mesti ada ma di depan. Namun ain fiilnya bisa maf'a, bisa maf'i. Saya contohkan yang maf'a, contohnya adalah madrusah. Madrosatun, dikasih ma, dikasih sa, maf'alun. Maf'ilun contohnya apa? Contohnya masjidun, dibaca ji. Atau majelis taklim, dibaca li, ma tapi sama li. Mengapa, Pak, antara maf'al dan maf'i? Besok dalam fotokopi sudah ada. Yang namanya isim maf'ul itu adalah namanya subjek, sebagai objek. Saya ulangi, isim maf'ul adalah objek. Untuk membuat objek mudah kalau mujarrad, apa? Ditambahi ma, mim di depan yang namanya ma, dan ain fiilnya dibaca domah, setelahnya harus ada wawunya selamanya. Contoh, saya contohkan di sini, yang naik ke sini. Nasoro, kasih ma sama wawu, setelah ain bunyinya apa? Mansur. Nasor artinya menolong, mansur artinya apa? Ditolong, objek. Paling mudah. Coba isim fa'il, wazan fa'ilun. Membuat isim fa'il itu bagaimana? Mudah lagi yang namanya mujarrad. Setelah fa'il ditambah alif, setelah alif dibaca kasroh. Mesti menunjukkan orang yang fa'il namanya subjek, pelaku. Saya contohkan di sini. Nasoro, orang yang nolong, bahasa Arabnya apa? Mudah, tambah alif. Nasir, ditambah alif, setelah alif dibaca kasroh. Artinya orang yang nolong, semuanya. Kataba nulis, bagaimana kasih alif? Bunyinya kataba, saya ulangi nih, kataba nulis. Bagaimana tambah alif? Bunyinya katib.
orang yang menulis, sekretaris bahasa Arabnya katib, dan seterusnya. Membuat masdar mim mudah. Masdar mim mesti selamanya sama dengan namanya zaman makan. Selamanya. Saya tarik ke atas. Tidak ada bedanya. Apa maksudnya? Dibaca ma sama dibaca a atau i, terserah. Jadi masdar mim itu sama dengan zaman makan. Adapun masdar ghairu mim ini namanya simai. Simai itu dari orang Arab. Walaupun simai 90% ada aturannya. Walaupun simai. Ya ini yang sudah selesai. Coba lihat dalam